Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, Bapak DPR, Ibunda, Ibu Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Samsat, kemudian Bapak Lurah, segenap Bapak-bapak Kepala Lingkungan, pengurus masjid, selaku jamaah Bapak Ibu tiang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tebarang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mulajak sakanean kanyakan pelungguh mumbe sakanean Bapak-bapak. Tindo atau lebangkat? Lah hebat caran pelunggu maulid leite. Di tasemel ngantok kumbena pejulu itu mangan. Le tempat lain ceramah itu julu ampo temangan. Teh ini jadi tasemel ngantok kumbena. Wah itu ngisi lambot tengah pejulu. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah taala. Kita diizinkan oleh Allah menghadiri salah satu majelis yang dirindukan oleh para malaikat. Jadi amonara dengan sigirang lalu ngajino. Baginda Rasul berbahasa dalam suatu riwayat, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah." Ibnu Mas'ud, dudukmu tokol Ibnu Mas'ud daka narak semendak. Saat sino bukan berarti sejam dek semendak. Lembe le majlis ilmu lebih hebat daripada solat, kata baginda Rasul 1000 rakaat. Arab pelunggu solat 1000 rakaat terang darah si 20 telu doang tarawih milen si de imam. Si baca tapi si lambat milen dah. Oh, hah? Baca atau lambat? Narani menjawab nih. Nah, jadi tahadir majelis taklim no Bapak Ibu tiang. Ya boleh pahalana. Pada nak beli dosana dengan sirang hadir majelis gosip. Ibu-ibu, ulunggu tuh semendak tokol. Biasanya ibu-ibu amun tokol-tokol kanca-kancia si bejete sini nalina ini gosip doangan nang berari. Betul apa salah? Oh betul karena sida mudi ibu-ibu tiang. Artinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu tiang? Hadir majelis taklim itu Masya Allah tabarakallah luar biasa gede pahalanya. Makanya kata Imam Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal dalam kitabnya 2 jilid pertama, apa kata beliau? Kalau hadir majelis taklim niatin na bagus-bagus na luai. Apa niat pelunggu hadir teh Bapak-bapak? Nyodok mangan? Hah? Oh niata gentemu bekelor. Kanggo endah lagu niat nomor hata seket sino.
Niat pertama, niatin kita iktikaf di rumah Allah. 2, niatin kita kesini nuntut ilmu. 3, niatin silaturahim. Niatin bareng-bareng untuk ngapain? Nerima sedekah dari jamaah-jamaah kita. Dan niatan lalu niatan. Kenapa? Itu kata Imam Ibnul Hajj dalam kitab beliau, seke pegoyan teh lagulah nerepot malaikat sini genyatet pahalan teh, padahal pada itu tokol. Lagu sini tergantung niat pelunggu. Amun pelunggu berniat minta berkat tuh. Lagu mun tamu alhamdulillah, mun tamu astagfirullah kita kan? Hah? Nah, itu bonus. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bakalan kasih dunia, bakalan kasih akhirat. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Dengan sigirang baca sholawat arak lik sukuk kitab aran kitab murid yang khilaf aran Masjid Pelunggu Tambihul Ghafilin aran kitab. Itu ada seseorang telah luar biasa, telah nginam berem kelebat deman ya, sembayang bonus dia negirang sholat kenantian lalu ternyata Masya Allah dia ninggal dunia. Selesai ninggal dunia ada orang mimpiin mimpi yang lalu menisini siwah ninggal dunia. Ternyata Masya Allah tabarakallah, waktu itu kok orang mimpi itu ternyata wah atas surgana dengan sini tak ketoan ya weh kanjala elik dunia telan tang bahasa toya apa bahasa tene telan 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 sudah kan seneng kaja atas surga nepe kumbena lae wah tiang Quran dengan ngaji. Nah terus baca tiang salawat obat tiang mau salawat selapu silek pengajian sino milu nurutang tiang baca salawat, karena tiang baca salawat sekali no lagu tetu dari dalam hati dan kecintaan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak DPR tadi itu. Ternyata ya mina aku dakwaan alhamdulillah selamat berkat salawat dakak narak sekali. Lagu ndendek kita lah lagu salawat dan sembayang dek. Lagu ini sebagai motivasi. Amun sekali doang tawa salawat, Masya Allah, Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sosok yang kita peringati maulidnya pada hari ini itu sosok yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Dek kuat ngita manusia sosok agung si pada mara ampun baginda Nabi. Jadi Bapak Ibu, baginda Nabi manusia, benar manusia. Lagu al-bashar wa laysa kal-bashar. Dalam kata yang lain al-bashar la kal-bashar. Manusia nggih,
lagu manusia na baginda Rasul beda kanca ita. Tak beda na. Itu dulu ketika baginda Rasul sudah wafat. Itu bija-bija sahabat ada yang sakit. Sahabat arak si sakit. Ternyata arak seke salah sopo sebinian baginda Rasul. Singombe yang menyimpan jubah peninggalan baginda Nabi seke. Jubah sino muntabu nyebutan na baru-baru lalu. Nah, jadi agak lama. Nah, ketika ada bija sahabat yang sakit, ketika ada sahabat yang sakit, ternyata kelambi sino membasan tiang keram nah, bahasa ini. Oh, tekeram kelambi sino. Jadi keramna kelambi sino, ternyata tahu nggak Bapak Ibu tiang? Bekas air rendaman baju baginda Rasul, jubah baginda Rasul itu dikasih minum kepada yang sakit, seketika sehat dengan Rasul. Membahasan tiang mohon maaf, daging kelambi baginda Rasul jadi obat. Coba daging kelambi dah. Bayang itu sakit, ketih. Ini kelambiku kotor, keram. Bayang yang inamnya, seke sehat apa seke sakit? Sakit. Al-bashar walaysa kal-bashar. Manusia tapi beda sosok bobot bibitnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya si nyocok tagan ngombe, tagin cintain, tagin tauladanin yang patut untuk kita sayang. Nah, baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa tiang elor. Apa bahasa Pulunggu? Air ludah lah. Kalau bahasa Indonesianya air ludah. Air ludah baginda Rasul itu jadi obat. Air ludah baginda Nabi jadi obat. Bahkan ada itu anak sahabat nih. Itu anak udah tua. Umurnya sekitar 60-an tahun. Siaran dengan 60 tahun, ngumbe-ngumbe marah diri negagah, lain gagah nah. Keriput maksud yang dia negagah-gagah lalu. Lain gagah nah. Pelungu misalnya ingas, cantik-cantik ibu-ibu tiang. Tapi kalau udah umur 60-an tahun, beda cantiknya. Tapi ini ada sahabat, umurnya 60 tahun. Lagu gagah nasino marak 17. Saudara 17. Konya-konya gagah-gagah halun umur itu belasan tahun. Kenyakan tedewan kita. Ditanya, "Weh, kok sudah bisa gagah begitu ya?" Ya. Tahu yang nanya dia? Yang nanya dia ini si Padang kuna bajang lain. Si sake jana lain wah mukana. Sini aja masih gagah padahal barangnya bajang lain. Ditanya apa resepnya? Kok pulugu ini masih tetap cakep begini? Oh dulu ketika saya kecil, jadi baginda Rasul kalau sama anak-anak kecil main-main air baginda Rasul. Jadi para sahabat tuh sering bawa air, kemudian dimasukin dimasukin tangannya baginda Rasul ke air sama begitu. Dibawa sama sahabat pakai jadi jadi berkahnya dari baginda Rasul. Setelah itu ternyata kami pernah main-main air kaca baginda Nabi. Waktu itu ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ndek sengaja nyemperu bahasa tiang apa bahasa Pelunggu. Wah, mono nyemperu. Nena sengaja menyempurkan air dakwaan bahkannya kana sino kena mukangku mana. Ternyata bekas semperuan baginda Rasul minakna tetap negagah dengan semua. Sampai natoak bercahaya mukanya, sampai natoak negagah mukanya. Kenapa? Bekas semperuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Air semperuan baginda Nabi lebih mahal daripada kosmetik manapun. Terang karena mau hidup baginda Nabi melek sih setawat semperu si baginda Nabi agar negagah malik tuh. Tapi masya Allah tabarakallah, ini sosok agung yang patut untuk kita contohi Bapak Ibu tiang. Nah ketika udah kenal sama baginda Rasul, biasanya ita mele nyontoh dengan, ita mele cinta lek dengan mati dila
Jarak itu mana-mana jak nah. Insya Allah ada kat yang beli seorang tiang. Lagu no doan tiang mutai lah itu komen tiang pagitan bareng. Nah, Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi amun tawah kenal lik denganmu, mele ta nyontohnya. Lagu amun nek teman kenal, ngombe biang kun ta nyontoh dengan nek teman tahu ya. Maka kita kenali dulu sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca di kitab-kitab syama'il, itu ternyata masih banyak keutamaan-keutamaan luar biasa dari baginda Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu, contoh si paling hebat, contoh yang lengkap itu ada pada sosok baginda Nabi. Arak dengan itu keren. Lagu kerennya itu ada pada satu tempat aja. Dia nalik semua tempat nah keren. Arak dengan keren karena ia jadi bos. Oh, semua tunjuk nang di kiri. Balik tersili sesina anak teduk aja sepi. Dia nak keren. Kalau baginda Nabi semua tempat keren. Maka nyocoklah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala mengutus salah seorang rasul dari mana? Min anfusikum, si pada jenisnya ita pada manusia. Amun contoh malaikat di tabau. Kenapa malaikat sini dia nulak bekelor, malaikat dia nulak tindau, malaikat ne nulak merari, dan yang kepeng malaikat ne tatok kena kepeng. Wah, dia tak bau nyontoh malaikat, dia tegita endah. Pelunggu mau nyontoh si kuat Superman, iya. Lagu tahu sedang kelep, nggak bisa. Superman endah, umbe kun nyontoh Superman sino ngadu selana dalam di luar. Masa sih dia ngadu dalam di luar? Kan nggak mungkin. Tapi sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh bagi siapapun yang pengen nyontoh ada pada diri baginda Nabi. Pelunggu jadi seorang bapak, contohi baginda Rasul, beliau beriang bijajari. Pelunggu seorang guru, kata baginda Rasul, innama bu'ithu mu'alliman. Seorang pemimpin, contoh baginda Rasul. Kenapa? Beliau seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin perang, aku jadi tentara, contoh baginda Rasul. Beliau pemimpin perang. Nyari aja apapun pasti ada contohnya dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama yang kita contoh nih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesibuk apapun baginda Nabi, apapun pekerjaan beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan ketika beliau perang, Bapak Ibu ya, perang, ya ponarak dalam kitab-kitab fikih namanya sholatul khauf, sholat angkunta dalam keadaan perang, beda cara sholatnya. Tetapi baginda Rasul tetap menjaga sholat jamaahnya. Angka itendah ke adeng-adeng Bapak Ibu ya. Kan kita tahu dulu ada namanya sahabat Thauban sino sahabat sih jauh balena lengan oh nyala dila. Nangkam Allah be beli anu apa nih? Hah? Nah, jadi Bapak Ibu tiap moh. Ah, iya bisa. Dende kena perang itu di make sini. Allah, alhamdulillah. Oh, sampai baru.
baginda Nabi sesibuk Bapak Ibu tiang selalu menjaga sholat jamaahnya. Yakin tiang le itu jarang sedengan ninggalang sholat lagu silwe si telat. Kadang dengan kenyakan dia bangkat lo paham sholat ta'ala kenyakan tanah nambah nggih Allah ta'ala paham lagu sidah dia bahan min Allah ta'ala. Padahal doa dia Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak berdoa ya Allah icanin aku kebaikan dunia kebaikan akhirat. Kan dalam sholat kita tahu dalam azan bejulu sebutna hayyalas sholat atau hayyalal falah. Bayamun abang hayyalas sholat bejulu kena lagu hayyalal falah hayyalas sholat kan salah sih. Ini kata para ulama ngasih tahu kita. Kan kita tahu siaran hayyalas sholah sino artinya mari kita dirikan sholat. Setelah itu hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Para ulama anu bahasa bangana kumbekna kan sholat dulu baru kemenangan. Artinya apa? Amun temele jadi dengan si menang, dengan si sukses dunia akhirat periri sholat. Periri sholat Bapak Ibu tiang. Nah, yang ponara sahabat arana Thauban sino balena lengan masjid. Kurang lebih balena Thauban sino 1,5 jam dengan masjid. Lagu Masya Allah tabarakallah setiap waktu di nawah telat siaran Thauban si tipa masjid. Di nawah telat. Makanya ketika beliau meninggal dunia baginda Rasul ke sana. Ngapain baginda Rasul? Nak tobat takziah baginda Nabi. Ketika bertakziah ditanya istri beliau, Rubin no tagehna sebelum meninggal dunia sahabat Thauban sino arak ke pesannya sebutna ada nggak wasiatnya? Oh, apa kata istri beliau? Ada 3 wasiat beliau. Lagu nek kami faham apa gana maksudnya dengan Muhammad sini meninggal dunia. Satu diantaranya apa kata Thauban ketika sebelum meninggal dunia? Kan sondekna lebih jauh. Kenapa tidak lebih jauh? Apa be? Karena anak-anak kan sarinakna dia paham. Ternyata apa kata baginda Rasul? Oh begini. Ternyata Thauban itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalana ketika natibak masjid. Sebelum meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah taala pahala si beli. Ya ampun, coba lebih jauh masjid sini mampu agar semakin boleh mau ku pahala. Mano bahasan Thauban seolah-olah begitu kata beliau. Kenapa? Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala nih baliknya mau dengan doaan sigirang anak masjid sembahyang berjamaah. Nah angka itu Bapak Ibu tiangka pinaang di terjadi anak masjid. Ini kadang di anak masjid pirang 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha ya doang paling dulu kumbena bait 4 korban. Ada orang sekali ke masjid. Kapan? Ketika sembayang dia tersembayangin. Apa nama ate no? Tang darah ilana. Apa nama ate jadi masjid toh nak? Apa ada hidup ya sampai lah sembayang yang penting sembayang. Jangan. Kenapa? Kan kita pengen nyontoh sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tiang, mau jadi apapun kita, amun tuah mati sakit gelarta. Apa gelarta? Almarhum amun mama, almarhumah amun nina. Jabatan apapun narantep presiden mati almarhum jadi namun mati. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Amun deh tetu-tetunya pang diri telengan awal. Kita nggak mau nyontoh sosok agung ini dalam kehidupan kita, maka bahaya. Makanya pona arah yang maulid kenapa? Seperti yang tadi supaya kita makin kenal, makin cinta sama sosok agung baginda Rasulullah. Setelah cinta kita pengen menyontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sosok baginda Nabi. Nah maka Bapak Ibu tiang amun misalnya lengan lain kulungku bogoyan yang kendor-kendor untuk dakwaan rizki ini
Coba cek kira-kira sholat tepat waktu pendek. Lihat itu. Bogoyan dengan misalnya lengan kelemak sampai kelem. Bogoyannya sampai malam balik. Lagu rizki ini yang kena lonto. Oh, ada yang keliru kayaknya. Apa yang keliru? Coba cek bagaimana hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Emang sahabat denara ke si berusaha usaha sahabat. Sahabat itu masya Allah ada yang kaya raya luar biasa. Tetapi daka pun kaya raya nganu, masya Allah dalam kehidupan sehari-harinya ada yang dicontoh tuh sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu tiang barang-barang nyontok sosok agung ini. Satu diantaranya sila terdiri sholat tersibilang jam. Kadang mohon maaf. Kadang dengan mina masjid, minakna kayak gorong batang. Bahasanya gorong batang. Karanda mayit itu coba arah gorong batang no luwe dengan mina ya lagu arah sakit si tama. Saya si tama mayit no doa. Harap dengan minat masjid gotong royong, masya Allah, alhamdulillah selalu datang. Papa nejari jana, saya dua telu sisi na, dendek, no. Itu PR kita bersama. Tapi yakin tiang, amule dendek nangano. Nah, apa yang udah perlu lakuin mencontoh baginda Rasul dalam menjaga sholat, maka amun wa perlu lakuin sila tebarang-barang lanjutinnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam suatu riwayat baginda Rasul mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yarham saghirana. Bukan termasuk umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa sindekna hormat lek dengan si toa, dait sindekna kangen sayang lek generasi si bajang si beji-beji. Artinya apa? Baginda Rasul pengen ngasih tahu kita bahwa amun tetawa sino tetau amun tetawa kangen si bajang-bajang. Didik adik-adik kita. Makanya tadi dijelaskan masya Allah ibunda ibu camat menyampaikan hal itu. Kenapa? Tetuna generasi ini PR barang-barang. Makanya dalam riwayat Imam Ad-Dailami baginda Rasul bada ita jelasan lalita alimu auladakum bi thalathi khisal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana baginda Rasul bada ajar bijajarin tetelu perkara. Si pertama hubba nabiyikum, ajaran bijajarin agan cinta kangen lik baginda Nabi. Kira-kira bapak-bapak amun pelenggu gendong bijan pelunggu cucu pelunggu amun bosan tiang nyerindo apa bahasa tadi nyerindo? Hah? Pada? Alhamdulillah. Apa cerita ang pelungguhnya? Hah, bapak-bapak? Apa cerita anda? Lalu ngaruh. Menunggu kan no? Apa kira-kira? Ceritakan. Oh nih sosok baginda Nabi. Lo kan dek no paham anak tedakan dek no paham, tapi direkam amanah kita. Ini dek mele, mina anak jarina bagus. Cilokak lu itu hotel dah. Ciloka no rekam oleh otakna. Si kedua, hubba ali baiti nabiyikum, agar cinta le keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gana kangen. Siapa keturunan baginda Rasul? Para ulama menyebutkan keturunan baginda Rasul itu ada dua. Arak si keturunan nasab karena nasabnya nyambung baginda Rasul. Ada yang enggak nasabnya nyambung, cuman keilmuannya nyambung. Kalau nasabnya nyambung, arah-arahnya kan para habaib. Nah, arah habib-habib keturunan baginda Rasul cintai itu. Ada yang enggak habaib, cuman kesana keilmuannya nyambung. Siapa? Para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama cintai, kangen. Ajaran bijajarin ta akan tak kenal nih sosok ulama telik lombok nih ngene yang guna nih begitu. Yang ketiga, alimu auladakum qiraatal Qur'an. Tajar bijajarin ta agana tau baca ngaji Quran. Ajaran gitu.
ajarannya. Kadang-kadang dengan tak ngaji tau mana lagunya masih ngerokok. Susah. Ada dengan sembahyang tono mana lagunya masih mantau TV dengan toa ini. Tidak mau. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan apa kata beliau? Ngajarin anak itu nggak usah pakai banyak omong, tapi kasih contoh. Amun temele anak jarin tanah bagus lang anak baji mele temisana anak jarin ta gana hebat tanang masjid ita baju dulu siap-siap aning masjid dia diulak nyuruhnya berhari wudhu kebiasa ini. Itu contoh cara yang paling keren. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka kalau udah seperti ini, insya Allah nek naga nara nek gubuk gampang tasino dengan girang narkoba, dengan girang macam. Karena mohon maaf, kadang di suatu tempat itu kenapa terjadi yang begitu? Yang dek nyambung tokoh si toa ke si bajang. Si toa sino dina mele merhati yang si bajang. Akhirnya si bajang sudah tahu ampuna apa tegawe kan. Parana ngadu minum-minum barang, ngadu ang narkoba mina ya tenang. Oh ende. Makanya itu PR kita bareng-bareng. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik siapa? Dididik para sahabat. Sehingga anak sahabat baru umur 20-an tahun udah pergi dakwah ke Yaman. Bayangin 20 tahun masih bajang. Tapi kenapa bisa seperti itu? Didikan sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan baginda Nabi Sunnah hebat-hebat. Ya panono baginda Rasul, ashabi kan nujum ayyuma qtadaitum ittadaitum. Sahabat saya ini seperti bintang-bintang. Mau ngambil mana aja pasti keren. Mau ngambil mana aja top chair, ngambil mana aja cakep, bagus. Kenapa? Didikan dari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nih Bapak Ibu tiang, melalui momentum perayaan Maulid sini tadi disampaikan oleh Bapak DPR. Jadi Bapak Ibu, Maulid si berhasil no. Ne apa semakin atas dulang semakin berhasil Maulid sino. Ne sekalipun atas dulang demen itu duit berkata lagu nino tanda Maulid berhasil. Oh berarti itu kanggo dong padulang-dulang atas sila kanggo yang penting dendek 6 beratang sila dena umbe-umbe. Bahkan di Mesir Bapak Ibu tiang amun ta Maulid di Mesir ino sakit nareno dengan tenem lagu tahu pelunggu sakit nareno bembek rebak sakit nare dek na buai itu dengan sebaji-baji dek na buai. Kenapa? Saking bahagianya diutusnya sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya bukan di sana Bapak Ibu ya. Tetapi itu kan wujud syukur. Silakan. Nah, ukuran berhasil Maulid ta apa ndek sake? Kira-kira selesai Maulid neh aran dek dalam atenta rasa cinta kepada baginda Rasul. Kira-kira aran dek dalam maten tesino pengen kepo sama baginda Rasul. Tau daran kepo? Hah? Kepo sino pengen tahu. Oh, amun nara dengan no, misalnya nara artis doang, ke kenyakana si tenar sino, lu dibilar ke parah sino nusulina no. Iyo doang di Facebook sini. Kadang dengan tagana tahu artis sing ngono lah. Le sampai Z besang napal si anak-anak bajang. Apal lah biasa, macam lah. Nah, ya selesai Maulid kira-kira kita begitu nggak sama baginda Rasul keponya sama baginda Rasul. Berikutnya, selesai Maulid ada nggak 1-2 dari sunnah baginda Nabi si bau yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Dah kana seke, dah kana 2, dah kana 3, tapi kita lakuin itu berhasil Maulid belum? Maka itu yang perlu kita cek dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kangen. Siaran dengan kangen tiba baginda Rasul. Jemaah wah kangen. Bau kita berit dalam mimpi. Dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi dijelaskan, man yarani fil manam fasayarani fil yaqadha. Siapa saja yang melihatku dalam mimpi kata baginda Rasul, insyaallah nagan nyita aku dalam terjaga. Makanya para ulama itu kadang ketika sebelum meninggal dunia
ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya cabut nyawa Bapak Ibu. Sakitna tutup balung bahasa toyana. Sakitna luar biasa cabut nyawa. Tapi ada seorang ulama, ketika dicabut nyawanya, baginda Rasul ada di dekatnya. Ketika dicabut nyawanya dari bawah, dipandang wajah baginda Rasul, hilang sakitna tercabut nyawa. Kenapa bisa begitu? Karena tertanam dalam hatinya arak edapna mele-mele kangen tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba karu alaina mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Amun bagus sila kita ambil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amun arah paling kurangna maka no dengan bija pelungguh Seran Ahmad Tulaifi tiang mohon maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa ya. Kita berdoa. Kita bacakan Fatihah dulu kepada semua para pemimpin kita, semua orang tua kita, ina amata papu balota keturunan kita, selaku guru-guru ta, semua yang pernah nyumbang berjasa di masjid ta, selaku pengurus masjid kita, semua jamaah kita, kepada kita keluarga ta wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يفي نعمه كثيرا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انزل الرحمه والنعمه والصحه والمغفره والشفاعه والسلامه علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وازواجنا وذريتنا اجمعين اللهم ارزقنا كمال المتابعه والمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.